Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihata biniyatil qabul wa tamami kulli mas'ul wa salahi syuhuni zahiran wa batinan dafi'atan likulli syarrin jalibatan likulli khairin ila hadrati habibina wa syafi'ina sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajmain wa ila jami'i a'immatil arba'atil mujtahidin wa muqallidihim fiddin wa ila hadrati sultanil awliya Syekh Abdul Qadir al-Jilani wa ila jami'i ahlil kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat khususan aba'ana wa ummahatina wa ajdadana wa jaddatina wa usulina wa furu'ina wa nakhussu khususan ila hadrati sahibil kitab Syekh Ahmad bin Hajar al-Haytami al-Makki rahimahullahu ta'ala wa radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa ulumihi wa amatana bi asrarihi wa a'ata alaina min barakatihi fid dharaini amin Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa akhraja Abu Syaikh an Abi Darda, dan mengeluarkan hadis Abu Syaikh dari Abu Darda, dari Abi Darda, annahu sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala bersabda, likulli syai'in, setiap sesuatu, babun mempunyai pintu, wa babul ibadati, dan pintunya ibadah, asyamu, yaitu puasa. Wa akhraja, dan mengeluarkan hadis Al-Baihaqi, Imam Baihaqi an Ali, dari sahabat Ali karramallahu wajhah, annahu sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bersabda, innallaha auha, sesungguhnya Allah Ta'ala auha, memberi wahyu, ila nabiyyin, kepada salah seorang nabi, min Bani Israil, dari Bani Israel, an akhbir qaumaka annahu laisa abdun yasumu yauman, an akhbir, berilah kabar wahai nabi, an akhbir, berilah kabar wahai nabi, qaumaka, terhadap kaummu, annahu, sesungguhnya, dhamir sya'an, annahu, sesungguhnya, laisa abdun, tidaklah seorang hamba, yasumu, yang berpuasa, yauman, pada suatu hari, ibtigo awajhi, untuk meraih ridhoku, ridho Allah, illa usahihtu, kecuali akan memberi kesehatan aku, Allah, jisimahu, terhadap badannya, wa a'dhamtu, dan akan membesarkan, mengagungkan aku, Allah, ajrahu, terhadap pahalanya ngabed. Wa Ibnu Sunni, dan mengeluarkan hadis Imam Ibnu Sunni, wa Abu Nuaim, dan Abu Nuaim fit-tibbi, di dalam at-tib, an Abi Hurairah, dari sahabat Abu Hurairah, sumu tasihhu, sumu, berpuasalah kalian semua, tasihhu, maka kalian akan mendapatkan kesehatan. Wasirru dzalika anna lis-shaumi ta'siran ajiban fi hifdzil a'dha'i dzahirah wa qawiyil jawarihil batinah. Wasirru dzalika, dan rahasianya puasa itu
adalah menjadikan kesehatan. Analis saumi taksiron. Analis saumi, sesungguhnya pada ibadah puasa taksiron ada dampak ngajiban yang mengagumkan. Fi hifdzil a'dha'i, di dalam menjaga anggota-anggota adh-dhahirati yang lahir, yang kelihatan. Wa qawiyil jawarihi, dan di dalam menguatkan anggota-anggota badan al-batinati, yang batin, yang tidak terlihat. Puasa itu bisa menyehatkan karena di dalam puasa terdapat asar atau dampak positif yang luar biasa di dalam menjaga anggota lahir dan menguatkan anggota batin. Wa hamiyatuha minat takhliti al-jalibi lil mawati al-fasidah. Wa hamiyatuha, dan menjaga anggota badan. Puasa itu bisa menjaga anggota-anggota badan minat takhliti, dari campur, terkena. Al-jalibi, yang mengakibatkan. Al-jalibi, yang mengakibatkan lil mawati al-fasidah. Apa maknanya lil mawati? Wa hamiyatuha, dan menjaganya. Wa hamiyatuha, dan menjaga anggota badan. Puasa itu bisa menjaga anggota tubuh manusia minat takhliti, dari tercampur al-jalibi, yang mengakibatkan atau menarik lil mawati, terhadap unsur al-fasidati, yang merusak. Wastifraghil mawati, dan membuang atau mengosongkan al-mawati, unsur-unsur ar-radiati, yang buruk. Wadhalika, dan yang demikian itu tadi, bahwa puasa, di dalam puasa mencegah hal-hal yang negatif. Min akbaril auni, termasuk lebih besarnya ngaun, pertolongan, alat takwa, atas takwa. Kama asaro, seperti yang diisyaratkan oleh Allah Ta'ala biqoulihi, dengan firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kutiba, diwajibkan, alaikum, terhadap kalian semua, asyamu, untuk berpuasa. Kama kutiba, sebagaimana diwajibkan, alal ladzina, terhadap orang-orang, atas orang-orang, min qablikum, dari sebelum kalian semua, la'allakum, supaya kalian semua tattaquna, menjadi orang-orang yang bertakwa. Paling besarnya dampak positif terhadap ibadah puasa yaitu takwa.
nek kesehatan tubuh lahir, tubuh batin wis kalah karo takwa. Min akbaril ngaun sing termasuk gede-gedene pertolongan nek wong gelem poso yaiku iso oleh sing jenenge takwa. Mergo wong takwa iso meraih keselamatan di dunia maupun di akhirat. Wa Abu Nuaim fitib dan mengeluarkan hadis siapa Imam Abu Nuaim fitib di dalam kitab At-Tib an Shaddad bin Abdullah dari Shaddad bin Abdullah. Alaikum bisaum fa innahu muhassimatun lil nguruk lil aruqi wa mudhibatun lil asri. Alaikum netepono sira kabeh bisaumi kelawan poso, maksudnya kon ngelakoni poso. Fa innahu maka karena sesungguhnya puasa itu muhassimatun memutus atau mengurangi lil aruqi terhadap keringat. Wong poso keringetnya berkurang karena asupan makanannya berhenti. Biasanya mangan warna-warna, mangane leren. Biasanya ngombe warna-warna, ngombene leren. Keringete mandek, paling ora berkurang. Wa mudhibatun dan puasa itu menghilangkan lil asri terhadap keburukan. Otomatis nek wong poso iso terkendali arep nglakoni sing elek-elek sing ora prayoga, dheweke kelingan lagi nglakoni poso. Jadi kontrol, jadi rem. Wa Abu Syaih dan mengeluarkan hadis Imam Abu Syaih fi sawabi di dalam as-sawab wa Dailami dan mengeluarkan hadis Imam Ad-Dailami wa Rafi'i dan Imam Ar-Rafi'i man Abi Darda dari Abu Darda. Auhallahu ta'ala memberi wahyu. Allah Ta'ala ila Isa kepada Nabi Isa bin Maryam fil Injili di dalam kitab Al-Injil. Qul lil mala'i min bani Israila innaman soma limardati usahhihtu lahu jisimahu wa a'dhamtu lahu ajrahu. Diterangkan di dalam kitab Kanzul Ngamal. Allah memberi wahyu, paring wahyu terhadap Nabi Isa bin Maryam di dalam kitab Al-Injil. Isi wahyunya, Qul, katakanlah wahai Isa, lil mala'i kepada sekelompok, min Bani Israil dari kaum Bani Israel, katakanlah innaman sesungguhnya orang, soma yang berpuasa, limardati untuk meraih ridhoku, ridho Allah, usahhihtu maka aku Allah akan memberi kesehatan lahu terhadap man, jisimahu pada tubuhnya, pada badannya, wa a'dhamtu dan mengagungkan aku Allah lahu terhadap man ajrahu pahalanya. Nek wong poso awake sehat ganjarane akeh. Wa ahraja dan mengeluarkan hadis Ahmad Imam Ahmad wa Syekhoni dan Imam Asy-Syekhoni, Imam Bukhari Muslim wa Nasa'i dan Imam Nasa'i an Abi Sa'id dari sahabat Abi Sa'id annahu sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bersabda, man soma yauman fi sabilillah ba'adallahu wajhahu anin nar sab'ina kharifan. Man barang siapa soma yang berpuasa yauman satu hari,
pada suatu hari, tidak ditentukan puasa apa, yang penting berpuasa pada hari-hari yang tidak diharamkan puasa, seperti hari 2 hari raya, hari ayam mutasyrik, hari syak. Barang siapa yang berpuasa di jalan Allah fisabilillah, ba'ada maka menjauhkan Allah wajhahu wajahnya man nganinari dari neraka sab'ina kharifan 70 tahun. Wa akhraja dan mengeluarkan hadis Ahmadu Imam Ahmad wa Turmudi dan Imam Turmudi wa Nasai dan Imam Nasai wa Ibnu Majah dan Imam Ibnu Majah an Abi Hurairah dari sahabat Abu Hurairah. Man soma yauman fi sabilillahi zahzahallahu wajhahu anin nar bidzalika sab'ina kharifan. Man barang siapa soma yang berpuasa yauman pada suatu hari fisabilillahi di jalan Allah, artinya posone krono Gusti Allah, ora krono werna-werna, zahzaha maka akan menyingkirkan, akan menyelamatkan Allahu Allah wajhahu terhadap man soma, wajhahu terhadap wajahnya man, maksudnya bukan hanya wajah tok tapi seluruh tubuh, karena wajah itu menjadi badal ya, badal ba'dzu mingkul, yang mewakili dari semuanya. Anin nari dari neraka bidzalika dengan sebab puasa itu tadi, soma yauman fisabilillah sab'ina kharifan pada waktu 70 tahun. Artinya dia terselamatkan dari api neraka. Wan Nasai dan mengeluarkan hadis Imam An-Nasai an Abi Sa'id dari Abu Sa'id radhiyallahu taala anhu. Man shoma yauman fi sabilillahi ba'atallahu wajhahu min jahannama sab'ina aman. Man barang siapa shoma yang berpuasa yauman pada suatu hari fi sabilillahi di jalan Allah, ba'ata maka menjauhkan Allah wajhahu terhadap man min jahannama dari neraka jahanam sab'ina aman selama 70 tahun. Wan Nasai dan mengeluarkan hadis Imam An-Nasai wa Ibnu Majah dan Imam Ibnu Majah nganhu dari Abi Sa'id radhiyallahu ta'ala anhu. Man shoma yauman fi sabilillah ba'atallahu bidzalika al-yauma bidzalikal yaumi harra jahannama an wajhi sab'ina kharifan. Man utawi sapane wong iku soma poso sapa man yauman ing dalem suwiji dina fisabilillahi ing dalem ngluhurke agamane Allah, ba'ada mongko ngedahake sapa Allahu Gusti Allah bidzalikal yaumi sebab mengkono-mengkono dina poso harra jahannama ing panase neraka jahanam ngan wajhihi saking wajahe mansoma sab'ina harifan ing dalem mangsa 70 apane kharifan taune. Wan Nasai dan mengeluarkan hadis Imam An-Nasai an Uqbah bin Amir dari Uqbah bin Amir. Man shoma yauman fi sabilillahi ba'adallahu minhu jahannama masirata mi'ata amin. Man utawi sapane wong iku soma poso sapa man yauman ing dalem sedina, ing dalem suwiji dina fi sabilillahi krana ngluhurke agamane Allah, ba'ada mongko ngedohake sapa Allah Gusti Allah minhu saking man jahannama ing neraka jahanam masirata amin ing dalem mangsa lakon 100 masirata mi'ati amin ing dalem lakon 100 tahun. At-Tabrani lan ngetokake ing hadis sapa At-Tabrani Imam Tabrani an Abi Darda saking Imam Abi Darda an Abi Darda saking Abi Darda siyamul mar'i fi sabilillah yub'iduhu min jahannama masirata sab'ina aman.
Siyamul mar'i utawi posone wong suwiji fisabilillahi ing dalem ngluhurke agamane Allah iku yubiduhu ngedohake apa siyamul mar'i hu ing mar'u min jahannama saking neraka jahanam masirata sab'ina ing dalem lakon 70 apane ngaman taune. Wa ahrajalan ngetokake ing hadis sapa al-Khatibu Imam al-Khatib an Sahal bin Sa'id dari Sahal bin Sa'id annahu sa'atamane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku kala ndika sapa Kanjeng Nabi man utawi sapane wong iku soma poso sapa man ya man ing dalem suwiji dina mutatawian poso sunah mutatawian ing poso sunah lam yatla kang ora ngerti ora weruh ngalehi ing atase man sapa ahadun wong suwiji lam yardo mongko ora ridho sapa Allahu Gusti Allah lahu maring man bisawabin kelawan suwijine ganjaran dunal jannati kang sak liyane swarga. Barang siapa yang berpuasa sunnah dan tidak seorang pun tahu, maka Allah tidak ridho terhadap orang tadi dengan memberi pahala selain pahala surga. Wa akhraja Ibnu Mundah fi amalihi lan ngetokake ing hadis sapa Ibnu Mundah fi amalihi ing dalem kitab amale Mundah, kitab amali ne Mundah ngan Ibnu Umar dari sahabat Ibnu Umar. Wa Dailami dan mengeluarkan hadis Imam Ad-Dailami Abdullah bin Ubay dari Abdullah bin Ubay Aufa Abdullah bin Abi Aufa annahu sa'atamane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku kala ngendika sapa Kanjeng Nabi sumtus shaimi tasbihun wa naumuhu ngibadatun wa du'auhu mustajabun wa amaluhu mudha'afun. Sumtus shaimi diamnya orang yang berpuasa, tasbihun itu tasbih, wa naumuhu dan tidurnya orang yang berpuasa, ibadatun itu ibadah, wa du'auhu dan doanya orang yang berpuasa, mustajabun itu dikabulkan, diijabahi, wa amaluhu dan amalnya orang yang berpuasa, mudha'afun itu dilipat gandakan, ditikel-tikel. Qala ngendika sapa al-Hafidzu Imam al-Hafidz Az-Zain al-Iraqi wala Allahu lan menawa al-Hafidz Az-Zain al-Iraqi Ibnu Amr yaitu Ibnu Amr wasanaduhu dan sanadnya Ibnu Amr dhaif sanad hadis dhaif Ibnu Amr bal fi sanadi Ad-Dailami sebaliknya di dalam sanadnya Imam Ad-Dailami yaitu Sulaiman bin Amr An-Nakhai ahadul kadzabina termasuk salah satu orang-orang yang kadzab, salah satu orang-orang yang berdusta. Wa akhraja Ad-Dailami dan mengeluarkan hadis Ad-Dailami Imam Ad-Dailami an Anas dari sahabat Anas radhiyallahu anhu annahu sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bersabda as-shaimu fi ibadatin orang yang berpuasa fi ibadatin yaitu ada di dalam suatu ibadah
orang yang berpuasa itu ada di dalam ibadah. Selama berpuasa itu ibadah. Wa in kana naiman, walaupun adanya orang yang berpuasa itu tadi naiman dalam keadaan tidur ngala firasyihi, di atas tempat tidurnya. Wong poso turu ngibadah. Wa akhraja, dan mengeluarkan hadis Imam Abu Nu'aim an Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas, naumus shaimi ibadatun, tidurnya orang yang berpuasa ibadatun, yaitu ibadah. Wa akhraja, dan mengeluarkan hadis Imam Ahmad, wa Nasai, dan Imam An-Nasai, wa Ibnu Hibban, dan Imam Ibnu Hibban, wal Hakim, dan Imam Hakim an Abi Umamah, dari Abu Umamah, Alaikum netepana sira kabeh bisomi kelawan poso, fa innahu mongko sak temene poso iku lamasila ora ana padane lahu kaduwe poso. Berpuasalah kalian semua, karena sesungguhnya puasa itu tidak ada yang membandingi, tidak ada padannya. Wa Nasai lan ngetokake hadis sapa Imam Nasai an Abi Umamah saking Abu Umamah kala ngendika sapa Abu Umamah, ataitu sowan ingsun, saya datang kepada Nabi An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, fakultu, maka saya matur, kemudian saya bertanya, memohon kepada Nabi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, murroni bi amrin, murroni perintahlah ni terhadap saya, bi amrin dengan suatu perintah perkara, akhidhu yang saya laksanakan, yang saya ambil perintah itu ngangka dari engkau ya Rasulullah. Qala, kemudian Nabi menjawab, ngalaika bisaumi fa innahu la ngatlalahu. Ngalaika, lakukanlah wahai engkau bisaumi, ibadah puasa, fa innahu, maka karena sesungguhnya puasa itu la'atlah, tidak ada perbandingan, tidak ada bandingan lahu terhadap puasa. Ono wong, ono sahabat Abi Umamah jenenge, sowan dateng Kanjeng Nabi, matur karo Kanjeng Nabi, wahai Kanjeng Nabi, mbok kula diperintah suwijine perkara sing aku ngamal, sing aku njupuk ngamal niku saking panjenengan, sing aku iso nglakoni ngamal niku. Lajeng Kanjeng Nabi jawab, lakonono poso, merga poso kuwi ora ana bandingane. Artine poso ki ibadah sing istimewa. Wa akhadha min hadza tafdhilus shaumi ala sairil ibadah. Wa ukhidha lan diambil min hadza, dari keterangan ini, bahwa puasa itu la'at lalahu, tidak ada bandingan. Tafdhilus shaumi, keutamaan puasa, ngala sairil ngibadati, terhadap ibadah-ibadah yang lain. Dari keterangan di atas ada yang mengatakan bahwa dari keterangan di atas diambillah bahwa puasa itu termasuk utama-utamanya ibadah dibanding ibadah yang lain. Walakinnal masyhur, tetapi yang masyhur, sing terkenal, wahwa madhabus Syafi'i, yaitu menurut pandangan Imam Syafi'i, wa ghairihi, dan selain Imam Syafi'i, tafdhilus sholati, yaitu masih lebih utama ibadah sholat. Nah, cara keterangan mau ngalaika bisaum fa innahu la'at lalahu, nerangke poso ke ibadah sing paling utama. Tapi sing masyhur menurut pandangan Imam Syafi'i dan selain Imam Syafi'i, ibadah yang paling utama yaitu sholat. Li khabari Abi Dawud,
karena ada hadis dari yang diriwayatkan oleh Abu Dawud wa ghairihi. Wa'lamu anna khaira a'malikum as-shalah. Hadise intine ya utama kabeh. Nek salat ora poso ya rugi, nek poso ora salat ya rugi. Wa'lamu ketahuilah wahai kalian semua. Anna khaira a'malikum, sesungguhnya sebaik-baik amal kalian as-sholatu, yaitu salat. Walil khabari as-sahih, dan karena ada hadis sahih yang menerangkan as-sholatu khairu maudhu'in, salat itu sebaik-baik pokok yang paling apik ya salat, modal. Wa akhraja Ahmadu wa Turmudzi wal Baihaqi an Zaid bin Khalid annahu sallallahu alaihi wasallam qala wallahu a'lamu bissawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil